Kebayang nggak kalau dengerin musik kayak gini terus-terusan? Ini kan musik ya. Gimana kalau lihat website kayak gini? Bandingin sama yang ini. Atau lihat print advertising kayak gini. Bandingin sama yang ini. Oh, tentu ada juga dong versi grafiknya. Terus dibandingin sama yang ini. Kenapa chart yang ini bagus dan yang sebelumnya nggak bagus? Sama kayak website dan print advertising yang tadi kita lihat. Kenapa yang belakangan itu bagus dan yang sebelumnya nggak? Dari banyak prinsip atau konsep desain, kita akan bahas salah satunya nih. Yang namanya adalah white space. Bentar, matiin dulu musiknya ya. Halo, saya Agatha. Welcome to Data and Design Channel. Kalau kalian sama kayak saya yang hobi dengerin musik metal, hardcore, rock, dan sejenisnya, atau mungkin genre musik lain yang pace-nya cepet banget, kadang tuh berasa capek gitu ya kalau misalnya denger musik itu terus-terusan. Ayo ngaku, pasti kadang-kadang pengen break kan? Pengen dengerin musik-musik lain yang lebih slow. Tell me why Ain't nothing but a heartache. Tell me why Ain't nothing but a mistake. Now number 5 I never wanna hear you say I want it that way. Chills, literal chills. Sama kayak desain visual. Kalau kita lihat ada iklan, terus website, atau report sekalipun, pasti akan berasa males duluan nih kalau lihat desainnya tuh rapet banget gitu ya, banyak banget yang ada di dalamnya, semua nempel satu sama lain, dempet-dempetan gitu, kayak lo ngapain sih kayak gak menghargai personal space gue banget. sampai mana tadi? Oh iya, dempet-dempetan. Nah, kalau di desain visual ada yang namanya white space. Apa itu white space? White space itu adalah ruang kosong di antara teks, gambar, grafik, atau objek visual lain yang ada di dalam satu tampilan visual atau dalam satu kanvas. Tapi jangan ketipu ya sama istilah white di sini. Karena white ini nggak sama dengan warna putih. Bisa aja kayak gini nih. Kita lihat beberapa contohnya ya. Walaupun white space itu nggak selalu berkaitan dengan warna putih, tapi contoh-contoh habis ini kita akan pakai yang warna putih supaya kelihatan lebih jelas ya. Ini contoh pertama. Kiri dan kanan kalimatnya sama, jenis fontnya sama, ukurannya sama, warnanya juga sama. Tapi kenapa yang kanan lebih enak dilihat dan gampang dibaca ya? Ya betul, karena ada white space yang cukup. Sama kayak contoh kedua. Yang kanan juga lebih enak dilihat dan gampang dibaca, karena ada white space yang cukup. Kita tambahin gambar deh di tulisannya. Sama juga, yang kiri lebih nggak enak dilihat dan susah dibaca. Nah, kalau tabel gimana? Ini kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Kalau bikin tabel di Microsoft Excel misalnya, kemungkinan hasilnya default kayak yang kiri, yang sebenarnya bisa banget kita rapiin jadi kayak yang kanan. Begitu juga kalau grafik. Susah bener buat paham grafik yang kiri, simply karena yang di kiri pada nggak paham personal space emang. White space itu salah satu elemen penting dalam desain visual. Pertama, karena itu membantu audiens buat memahami struktur dan susunan kontennya. Misalnya, kita taruh bagian paling atas adalah judul, terus di bawahnya itu adalah isinya. Audiens akan jadi paham bahwa dua hal ini adalah terpisah karena di antara judul dan isinya itu ada white space. Yang kedua, jelas karena audiensnya jadi lebih bisa memahami tulisannya atau kalau ada gambarnya jadi lebih ngerti gambarnya. Karena misalnya kita pakai ada tulisan dan gambar, keduanya terpisah, ada white space di antaranya dan nggak overlap satu sama lain, audiensnya jadi bisa lebih paham. Bisa baca tulisannya, tapi bisa juga paham gambarnya. Dan ketiga, ini kayaknya paling berasa deh ya, kesan pertama ketika kita lihat desainnya. Dengan adanya white space, desainnya jadi lebih menarik. Ya dong,
dibandingkan dengan desain yang objek-objek visualnya itu saling dempet-dempetan atau bahkan overlap numpuk satu sama lain. Selain 3 alasan tadi yang bisa dibilang mungkin lebih praktis gitu ya, sebenarnya ada 2 lagi nih alasan yang mendasari kenapa yang 3 tadi itu bisa terjadi. Psychologically speaking, asik. White space itu pada dasarnya memberikan ruang nafas nggak cuma buat mata kita tapi juga buat otak. Sama kayak tadi kita dengerin musik yang pace-nya cepat, kalau itu dilakukan terus-terusan pasti ada kalanya kita ngerasa capek juga. Atau kalau kita lagi jogging, pasti akan ada saatnya kita ngerasa capek dan pengen jalan dulu deh, atau bahkan berhenti supaya kita bisa ngatur napas. Nah, sama halnya dengan mata dan otak kita. Tiap kali mata kita menangkap satu stimulus visual atau ngelihat sesuatu gitu ya, otak kita akan secara otomatis bekerja untuk memproses apa yang kita lihat itu. Jadi semakin banyak stimulus visual yang kita lihat secara bersamaan, maka akan semakin berat juga kerja otak kita untuk memproses apa yang kita lihat. Ini yang biasanya disebut sebagai visual stimulus overload. Nah, white space itu membantu supaya tidak terjadi overload tadi. Dan satu lagi, karena mata dan otak kita nggak overload sama stimulus visual, jadinya keduanya bisa lebih fokus buat memperhatikan hal-hal yang memang penting. Kita jadi bisa lebih fokus bisa ngelihat gambarnya atau tulisannya dan buat memahami pesan apa yang sebenarnya mau disampaikan. Otak kita secara otomatis jadi bisa bedain nih mana yang white space atau kita bilangnya background kali ya, dan mana yang memang stimulus visual yang perlu dapat perhatian khusus. Nah, di bagian terakhir dari video ini kita bahas dulu sedikit tentang istilah-istilah yang terkait dengan white space. Kategori pertama nih, kalau dibagi berdasarkan ukurannya. Yang pertama disebut sebagai micro white space. Namanya juga micro, berarti ukurannya kecil. Micro white space ini bisa kita temui di antara 2 huruf yang sebelahan satu sama lain dalam satu kata, bisa juga antara satu kata dengan kata lain, atau antara kalimat satu dengan kalimat yang lain yang masih ada di baris yang sama, atau bahkan antara satu baris dengan baris lain, itu yang disebut sebagai micro white space. Atau bisa juga kalau nggak selalu dengan tulisan kaitannya, bisa juga antara satu objek yang kecil dengan objek lain yang masih ada di dalam satu area atau kanvas yang sama. Yang kedua, lawannya micro ya makro dong ya. Ada yang namanya macro white space. Kalau ini ukurannya lebih besar. Enggak segini. Ya, yang pasti lebih besar daripada micro tadi. Macro white space ini biasanya kita temui antara 2 objek yang lebih besar, yang sebelahan juga, atau antara satu rangkaian objek dengan satu rangkaian objek lain yang masing-masing itu ada di area tersendiri. Lalu satu lagi kategorinya kalau berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada yang namanya active white space. Kenapa disebut aktif? Karena kita sebagai desainernya itu secara sengaja meletakkan white space itu di dalam desain kita sehingga itu menjadi bagian dari elemen desain kita secara keseluruhan. Dan yang kedua, lawannya aktif, pasif dong. Kalau pasif berarti kita sebagai desainernya bukan secara sengaja memasukkan elemen white space itu ke dalam desain kita, tapi memang kalau saya bisa sebut, sudah dari sananya itu terbentuk white space tersebut. Langsung aja kita lihat contohnya ya, supaya bisa bedain keempat jenis white space tadi. Contoh pertama yang bentuknya tulisan. Ini yang disebut macro white space dan yang ini micro. Kebetulan yang makro ini juga sekaligus jadi active white space. Karena margin dari sisi dokumen ke area tulisan memang sengaja diatur supaya kelihatannya kayak gini. Dan mikronya juga sekaligus merupakan passive white space. Karena nggak ada pengaturan khusus yang kita lakukan berkaitan dengan jarak antar huruf, kata, atau baris. Dari sananya memang udah begini. Contoh berikutnya, kalau ada 2 grafik nih, misalnya dalam satu kanvas. Ini makronya dan ini mikronya. Sama seperti contoh sebelumnya, di sini kebetulan makro itu sama dengan aktif dan mikro itu sama dengan pasif. Kalau yang 2 barusan dibilang kebetulan, yang nggak kebetulan yang kayak gimana dong? Ini contoh terakhir.
Kita pakai tabel yang tadi udah sempat muncul juga ya, tapi ini saya zoom biar kelihatan. Kalau kalian pernah pakai Microsoft Excel misalnya, tampilan teks di tiap sel defaultnya nggak begini. Aslinya nempel banget sama garis pembatas atau bordernya. Ini contoh bahwa yang micro juga bisa merupakan active white space. Ukurannya kecil, tapi kita sengaja bikin jadi sedikit lebih besar supaya ada jarak antara border dan tulisannya. Walaupun mungkin baru sekarang nih tahu ada istilah white space, tapi sebenarnya kita tuh udah tahu kok, udah bisa berasa mana sih desain yang enak dilihat dan enggak karena punya white space yang cukup. Nah, ini kan kalau kita sebagai audiensnya. Kadang nih beda ceritanya kalau kita yang jadi desainernya. Kita kadang-kadang lupa sama yang namanya white space justru ketika kita bikin desain. Terus setelah desainnya jadi, kita baru mikir, loh kok nggak enak ya ternyata dilihat ya. And that's it, kita sudah sampai di bagian akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Bye!